warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Siti Amisah akan menjelaskan tentang alat serta bahan yang akan digunakan dalam praktikum ini. Yang pertama yaitu adalah alat terdiri dari botol air mineral 330 ml, gelas air mineral, batang pengaduk, balon, serta corong. Yang kedua yaitu adalah bahan terdiri dari gula pasir sebanyak 10 gram. Yang kedua adalah ragi roti sebanyak 4 gram, serta air hangat 28-35 derajat Celcius sebanyak 100 ml. Assalamualaikum, di sini Ahmad Hasim akan menjelaskan tentang langkah kerja. Yang pertama, buatlah larutan gula 10% atau 2 sendok gula pasir dan air hangat 100 ml atau airnya 1,5 gelas biasa. Yang kedua, tambahkan 2 sendok teh ragi ke dalam larutan gula lalu diaduk. Yang ketiga, masukkan larutan ke dalam botol air mineral menggunakan corong. Yang keempat, tutup botol dengan rapat menggunakan balon. Yang kelima, amati larutan di dalam botol, keadaan balon, perubahan suhu, dan bau yang dihasilkan. Dan yang keenam, buatlah dokumentasi praktikum mulai dari awal hingga akhir. Hasil pengamatan persamaan karakteristik yang diamati hasil pengamatan sebelum dan sesudah. Gelembung dalam larutan sedikit banyak. Keadaan bahan bisa mengembang atau besar. Bau yang tercium biasa cukup menyerang. Suhu 20 derajat Celcius atau 29 derajat Celcius. Untuk pertanyaan, mengapa dalam percobaan tersebut botol air mineral ditutup rapat menggunakan balon? Jawabannya, karena ingin melihat adanya gas CO2 yang terkandung serta melihat perubahannya. Yang kedua, apakah fungsi percobaan tersebut? Apa fungsi ragi dari percobaan tersebut? Fungsi ragi adalah percobaan ini adalah sebagai pemecah dari glukosa agar bisa membentuk alkohol. Apakah fungsi gula pada percobaan tersebut? Fungsi gula digunakan sebagai sumber inti dari percobaan yaitu glukosa. 4. Mengapa air digunakan? Air hangat. Apa kita dapat menggantinya dengan air dingin atau air panas? Jawabannya tentu tidak, karena air hangat dapat membantu dalam fermentasi antara glukosa dan ragi. Soal nomor 5. Mengapa gelembung pada larutan pertambahan banyak? Jawabannya, karena ragi menggunakan proses fermentasi memecah gula mendapatkan 2 energi. Dalam proses tersebut, ragi menghasilkan gas CO2 dalam bentuk gelembung udara. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6. Perubahan pada balon menunjukkan bahwa proses yang terjadi dalam botol menghasilkan karbon dioksida. 7. Bau yang tercium dalam larutan menunjukkan bahwa proses yang terjadi dalam botol menghasilkan larutan alkohol. 8. Mengapa terjadi perubahan suhu pada larutan dalam botol? Perubahan suhu tersebut merupakan hasil gesekan wadah dengan larutannya bereaksi. 9. Proses apakah yang terjadi pada larutan di dalam botol? Anaerob. 10. Jelaskan tahapan fermentasi dan reaksi. C6H12O6 jadi 2C2H5OH plus 2CO2. Glukosa diuraikan oleh ragi sehingga menjadi alkohol, menghasilkan alkohol. Apakah hasil akhir fermentasi alkohol? Dengan demikian, maka etanol dan CO2 merupakan hasil akhir fermentasi alkohol, dan jumlah energi yang dihasilkan sama dengan glikosis anaerob 2 ATP. Dan kesimpulannya, pada percobaan tersebut, fermentasi adalah proses penguraian makanan oleh mikroorganisme secara anaerob serta menghasilkan energi. 2. Pada fermentasi alkohol ini, glukosa diuraikan menjadi alkohol dan karbon dioksida oleh ragi. Selesai.